Cindy Istiqomah. Saya kelas 2 PKJ 1. Saya sekolah di SMK Texmaco Pemalang. Saya tinggal di Desa Pelutan. Selain saya menjadi siswi, saya juga penari sintren. Awal pertama saya jadi sintren, waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Saya jadi sintren waktu itu diajak teman saya yang namanya Widya. Waktu Widya ngajak saya di sintren, sebenarnya saya takut. Saya benar mau nolak, tapi saya juga penasaran. Apa tuh sintren? Sintren itu kayak apa sih? Akhirnya saya menerima tawaran Widya untuk jadi sintren. Terus saya juga agak bingung karena banyak orang yang ngomong sintren itu berkaitan dan berbau mistis. Saya takut, tapi karena saya juga penasaran, akhirnya saya menerima penawaran Widya untuk jadi sintren. Dan waktu saya jadi sintren, di situ saya merasa nyaman, dan di situ saya juga nggak tahu kenapa merasa ketagihan, dan sampai sekarang pun saya masih jadi sintren sama Widya. Saya main sintren dari jam setengah 9 sampai jam 11 malam. Kadang pula saya main sintren dari jam setengah 9 sampai jam 12 malam. Itu pun tergantung sama orang yang menangkap saya. Lalu itu saya digaji, kalau lagi sepi-sepinya digaji hanya 50.000. Kalau lagi rame-ramenya digaji 85.000, kadang pula sampai 100.000. Saya menari sintren itu sampai beberapa lagu, kadang 12 lagu, kadang pula sampai 13 lagu. Saya menari sintren itu berkali-kali, kadang pula ada yang nyawer saya, itu bukan pakai uang saweran yang biasa, kadang pula ada orang yang menyawer saya dengan mengalungkan uangnya di leher saya. Ya, sebenarnya saya main sintren sih agak ganggu karena waktu aku jadi sintren kan pulangnya malam-malam sampai larut malam, dan saya nggak sempat belajar. Waktu pagi-pagi itu bangunnya juga kesiangan, harusnya bangun jam 5 malah bangunnya jam 6. Kalau di sekolahan pun tidur waktu guru lagi nerangin, dan disitu pula saya dimarahin, harusnya mendengarkan guru saya lagi berbicara, saya malah tidur. Tapi saya dari semua pengalaman saya itu, saya mencoba untuk membagi waktu biar sintrennya saya masih berjalan dan belajarnya pun masih lancar, sekolahnya masih lancar. Saya membagi waktu, saya mendapat menerima job juga setiap malam minggu doang. Selain malam minggu saya tolak
Karena kalau saya menerima selain malam minggu, pasti terulang lagi, kesiangan lagi. Saya jadi sintren, saya nggak malu, saya pede aja. Kenapa saya harus malu? Toh jadi sintren nggak malu-maluin kan? Toh sintren juga nggak ngerugiin orang kan? Saya jadi sintren itu karena kemauan saya sendiri, karena saya suka dengan tari sintren. Saya juga ingin melestarikan budaya-budaya itu. Saya juga suka sama sintren. Toh ngapain saya malu? Jadinya saya pede aja ngelakuin jadi sintren. Menurut saya, kalau ada siswa kita yang mengikuti kegiatan tentang seni, nggak masalah. Yang penting bisa membagi waktunya antara belajar dan kegiatan seni. Tentunya di sini kalau murid saya si Cindy itu senang menggeluti tentang seni sintren, nggak apa-apa, yang penting bisa membagi waktunya. Misalkan contohnya ya ketika malam minggu atau hari minggunya kan bisa, yang penting bisa membagi waktu, jangan sampai terbentur jadi ya bermasalah nanti kalau misalkan terganggu ada masalah tentang akademiknya. Nah ini yang kita khawatirkan di situ kalau misalkan ada kegiatan kesenian atau yang lain tentang seni, tentunya ketika ada benturan pada waktu hari hanya. Kalau si Cindy bermain sintren, saya pesan itu jangan melenceng dari seni sintrennya itu sendiri. Jangan melencengnya bagaimana? Melencengnya itu dari pakaian sendiri, jangan terlalu vulgar untuk menampilkan seni sintren tentang masalah pakaiannya. Tentunya kan yang dikhawatirkan menjauh dari nilai tradisinya, nilai tradisi dari sintren itu sendiri. Ya Bapak harap yang jelas pesan sama Cindy, gunakan seni itu dengan benar-benar seni tradisionalnya, yaitu seni sintrennya. Jangan sampai dicampur adukan dengan seni dangdut atau seni yang lain yang mengundang kemaksiatan atau yang lain seperti itu. Aku sebenarnya ya sebagai wong tua ya Pak, orang pengin anaknya kita jadi sintren. Pamane kayak Cindy ki cilik kan apa masa depannya saya akeh. Maning-maning anak sintren deleng sintren. Maning-maning anak sintren deleng sintren. Senaune ke ora tahu blak. Senau maning-maning buka buku pe ora tahu kapane. Pengine wong tua ya men bocah pinter, senau. Maning-maning sintren nganti malahan waktu kue ngomong karo bapaknya pingin jadi sintren, ketua ke rombongan sintren kue pan maring rumah, malah aku tak larang aja nganti mina malah kusir sisan. Tangga wong tua pingin anaknya di sintren, sedangkan sintren kue mbiyen dari wong tua mbiyen kue jodohnya kue angel. Upamane jodoh kudunya kalau beda-beda karo sintrene. Ning karo wong dia ora bakal langgeng. Ana wong tua sing oleh kayak aku wong tuane Pak, anake langka. Pingin aku ya men sekolah sing bener, sing pinter. Men wong tuane wis payah nyambut gawe payah, anake aja nganti payah. Men dadi wong sing bener, pinter mbok dadi dokter, dadi guru.
panyambut gawe nang rumah sakit ya kena apa jadi suster apa kena nasib payah kaya wong tuane jaluk wong tuane kaya ngono Pak. Menurut pendapat saya dan teman-teman, kenapa Cindy nggak jadi biduan aja? Soalnya Cindy juga suaranya bagus, terus juga sering nyanyi di kelas. Cindy, kenapa juga harus jadi sintren? Sintren kan mainannya sama hal-hal yang berbau mistis, itu juga menakutkan. Terus kalau sintren itu kan pulangnya malam. Kalau di jalan ada apa-apa kan orang tuanya nggak tahu, soalnya kan orang tuanya juga nggak tahu kalau Cindy jadi sintren. Terus kalau sintren itu kan pulangnya malam, kalau malam kan barangkali nggak belajar, terus juga di kelas juga Cindy sering tidur, jadinya bisa mengganggu pelajaran yang lagi diajarkan sama gurunya. Orang tua saya nggak suka kalau saya jadi sintren. Katanya sintren itu jelek, sintren itu nggak bagus, sintren itu nggak baik buat masa depan saya. Padahal kan nggak seperti itu. Mungkin semua orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Tapi kenapa keinginan saya jadi sintren itu dilarang? Emangnya apa salah saya kalau saya jadi sintren? Kenapa orang tua saya melarang? Orang tua saya sangat melarang. Jika saya ketahuan saya jadi sintren, saya pernah dikatain kalau saya nggak akan dianggap jadi anaknya lagi. Dan saya waktu itu pernah membohongi orang tua saya. Waktu itu saya bilang sama orang tua saya kalau saya mau tidur di rumah bude saya. Tapi saya bohong. Padahal saya nggak nginep di bude saya. Saya main sintren waktu itu. Tapi saya bilang sama orang tua saya kalau saya nginep, padahal saya main sintren sampai larut malam.